Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Adha. NIM saya 1810123111019 kelas A. Jadi saya akan menjelaskan apa itu anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran. Akibatnya individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi seseorang yang menyandang tunarungu dengan individu lainnya itu menggunakan bahasa isyarat. Untuk aperture jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Setelah itu ada faktor penyebab anak tunarungu. Menurut Sarjono mengemukakan bahwa faktor tunarungu dibagi dalam 4. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak kelahiran, yaitu prenatal. Yang kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan. Yang ketiga, faktor resus, ibu dan anak yang sejenis. Yang keempat, faktor-faktor sesudah anak dilahirkan, postnatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aulia Rahmi, NIM 18101231200017. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri anak tunarungu. Salah satu ciri tersebut adalah kemampuan bahasanya terhambat, tidak bisa mendengar, lebih sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, ucapan kata yang diucapkan tidak begitu jelas, kurang atau tidak menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam ciri-ciri tersebut untuk anak tunarungu ini dia tidak bisa mendengar, lebih sering juga dia menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Kenapa dia tidak bisa mendengar? Karena adanya sistem saraf dari pendengaran dan dari pembicaraan itu agak susah. Maka dari itu untuk pendengaran dan bicara sendiri ada keterkaitan. Dan untuk karakteristik anak tunarungu itu ada terbagi menjadi 3, yaitu ada segi fisik, segi bahasa, dan intelektual. Dalam segi fisik ada 3 ciri, yaitu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Kenapa agak membungkuk? Akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Oleh sebab itu, anak tunarungu ini mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Ini tadi yang menyebabkan kenapa anak tunarungu tidak bisa mendengar, karena ada sedikit permasalahan pada organ keseimbangan di telinga dia. Yang kedua itu ada pernafasan pendek dan tidak teratur. Anak tunarungu tidak pernah mendengarkan suara-suara dalam kehidupan sehari-hari, dan juga susah untuk mereka bersuara dan mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik. Nah, ini juga berketerkaitan, anak tunarungu tidak dapat mendengar suara dalam kehidupannya. Dia hanya melihat orang berbicara, akan tetapi dia susah untuk memahami apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Dan juga dalam pengucapan kata-katanya pun dia agak kesusahan, dan juga intonasi yang dia gunakan itu kurang baik. Yang ketiga ada cara melihatnya agak beringas. Kenapa jadi agak beringas? Karena penglihatan adalah salah satu indera yang paling dominan bagi anak penyandang tunarungu. Karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Tandanya adalah menunjukkan keingintahuan yang besar. Nah, oleh sebab itu anak tunarungu kenapa dia hanya bisa melihat itu, tapi dengan cara yang beringas itu adalah tanda dia bahwa dia ingin tahu nih, kebesaran ingin tahunya itu tinggi. Dan juga itu adalah salah satu petunjuk atau tanda dari anak tunarungu tersebut. Yang kedua itu ada segi bahasa, di mana segi bahasa ini terdapat 3 juga. Yang pertama ada kosakata yang tidak banyak, dalam artian kosakata yang dia miliki itu tidak banyak, dan juga agak sulit dalam menyebutkan kosakata tersebut. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan. Anak tunarungu sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan karena dia susah
memahami apa yang diberikan atau apa yang dikomunikasikan orang lain terhadap dia. Yang ketiga itu ada tata cara bahasa yang kurang teratur. Di sini tata cara bahasa yang kurang teratur karena anak tunarungu ini susah untuk berbahasa. Yang ketiga itu ada intelektual. Intelektual ini ada dua di dalamnya. Yang pertama, kemampuan intelektualnya normal. Yang kedua, perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Nah, jadi yang pertama tadi, anak kemampuan intelektual normal, anak tunarungu tidak mengalami permasalahan intelektualnya. Akan tetapi, akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dan bahasa, maka perkembangan intelektualnya menjadi lamban. Yang kedua, itu dalam segi keterbatasan bahasa, yaitu dalam artian karena mereka susah untuk memahami dari segi bahasa ini, maka dari itu menyebabkan kelambatan dalam perkembangan akademiknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ehda Maulidia, NIM 18101232200002. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu kebutuhan anak tunarungu. Jadi, anak tunarungu seperti halnya anak normal pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama yang dikemukakan oleh Salim. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Jadi, anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka, dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya. Yang keempat, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Sebagaimana halnya pada anak normal lainnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi, anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu. Yang keenam, kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Yang ketujuh, gangguan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak tunarungu membutuhkan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain. Kebutuhan berekspresi ini bukan hanya yang berhubungan dengan masalah komunikasi saja, melainkan juga bentuk-bentuk ekspresi lain seperti menggambar, bermain peran, melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat mewakili curahan isi hatinya. Memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu yang telah saya jelaskan tadi, dapat disebutkan bahwa pada prinsipnya kebutuhan mendasar anak tunarungu itu tidak jauh berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan anak normal lainnya, baik karakteristik maupun kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu. Kedua aspek tersebut merupakan hal yang harus dipahami betul oleh guru, terutama untuk kepentingan memberikan pengajaran kepada mereka. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai solusi untuk anak tunarungu agar bisa seperti anak normal lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Maya Sapira. Nah, jadi yang pertama, salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah dengan menyekolahkan mereka di sekolah inklusi. Sekolah inklusi sendiri merupakan perkembangan dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya dapat dilayani sesuai secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik
tenaga pendidik dan kependidikan, sistem belajarnya, sampai dengan sistem penilaiannya. Nah, untuk cara mengajarnya ada solusinya, yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, pinggir binatang, dan lain sebagainya. Untuk anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar, memerlukan media pembelajaran berupa media visual. Adapun cara menerangkannya yaitu dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Nah, dari paparan tersebut bisa dikatakan bahwa anak tunarungu memerlukan berbagai media belajar yang berupa alat peraga untuk memperkaya pembendaharaan bahasa. Alat-alat peraga itu antara lain bisa dengan miniatur binatang-binatang, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan, buku perpustakaan yang bergambar, dan alat-alat permainan anak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawar Sahrawari Ma'arif. NIM 1810 1232 118. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada klasifikasi anak tunarungu. Pada tingkatan yang rendah, penderita memerlukan latihan bicara ringan dan bantuan dalam mendengar, yaitu menggunakan alat pendengaran, namun anak dapat bersekolah di sekolah umum. Untuk tingkatan yang lebih tinggi, membutuhkan penanganan khusus seperti penempatan pada sekolah khusus dan mendapatkan penanganan khusus dari pihak yang berkaitan. Terus perkembangan anak tunarungu. Di sini ada 3. Yang pertama adalah perkembangan kognitif anak tunarungu. Perkembangan kognitif anak tunarungu secara umum inteligensinya sama seperti anak normal pada umumnya, namun karena perkembangan bahasa yang tidak normal menyebabkan inteligensi pada anak tunarungu ini tidak berkembang secara maksimal. Terus yang kedua ada perkembangan emosi anak tunarungu. Menurut Sumantri 2007 halaman 98, kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan secara negatif atau salah dan sering menjadi tekanan bagi emosinya. Terus yang terakhir, perkembangan sosial anak tunarungu. Perkembangan sosial anak tunarungu berbeda antara satu dengan lainnya. Namun, sebagian besar anak tunarungu ini terkadang mengalami masalah dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi, anak tunarungu ini sulit dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Anak tunarungu bahkan lebih suka berinteraksi dengan sesama temannya yang sama mengalami tunarungu daripada dengan orang-orang normal. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.